Adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lemah, yang lembut Tuhan untuk menerima firman-Mu, telinga seorang murid Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tertib hari ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, kakak mau share screen dulu ya. Nah, Kak Eri mau bertanya sama adik-adik. Apakah adik-adik pernah memberitakan tentang Tuhan Yesus? Menceritakan kepada teman tentang kasih Tuhan Yesus. Siapa yang pernah melakukannya? Angkat tangannya. Menceritakan kasih Tuhan? Siapa yang pernah melakukannya? Oh, Kakak Grace pernah, Annabel, siapa lagi? Oke, adik-adik, ada yang berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, ada juga yang masih takut, masih malu-malu. Nah, kalau ada yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, itu kenapa ya kira-kira? Adik-adik, seperti ayat hafalan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya. Kuasanya itu berasal dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah adik-adik yang memberikan keberanian ketika kalian memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Eri mau menceritakan pertama kalinya orang percaya menerima Roh Kudus. Gimana ya ceritanya? Nah, jadi begini adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan suatu janji ya, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus, akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, itu ayat hafalan yang tadi adik-adik pelajari bersama Kak Pipit, itu diberikan kepada murid-muridnya ya. Nah, ini terjadi pada hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit ke surga, pada hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit, pada hari yang ke-40-nya Tuhan Yesus naik ke surga ya adik-adik. Nah, pada waktu itu juga Tuhan Yesus itu sebelumnya sudah memberitahu kepada murid-muridnya supaya mereka kembali ke Yerusalem. Ya, karena ini kan ada di Galilea. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu ada di Galilea, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan tadi adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan mereka kembali ke Yerusalem. Nah, yang mereka berkumpul dalam satu tempat ya, dalam sebuah rumah di lantai atas. Nah, tapi ternyata bukan hanya para rasul yang berkumpul di situ adik-adik. Ada orang-orang percaya lainnya yang juga berkumpul di sana. Sekitar 120 orang. Wah, menurut adik-adik itu banyak atau sedikit jumlahnya? Lumayan banyak ya adik-adik ya. Ada 120 orang yang berkumpul di ruangan itu. Mereka berdoa bersehati menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tadi, adik-adik. Nah, kemudian Petrus ini berkata kepada semua orang yang ada di situ. Petrus mengingatkan bahwa para rasul itu harusnya ada berapa ya adik-adik? Waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan menjadikan mereka rasul, apakah kalian ingat ada berapa rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Ada berapa ya? Kalau bisa jawab, kalian boleh on mic. Ada berapa rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Ada berapa? Annabel? Nah, iya adik-adik Jepara. Ada berapa Annabel? 12. Iya, 12. Tapi pada waktu itu nih yang berkumpul di rumah ini hanya ada 11. Nah, satu orang lagi kemana ya? Apakah kalian ingat?
kemana ya satu orang lagi adik-adik? Nah, Kak Eri kasih tahu ya. Yang satu orang lagi itu adalah Yudas. Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Dan dia mengakhiri hidupnya sendiri adik-adik. Dia menghukum dirinya sendiri karena dia sudah dikuasai oleh dosa. Nah, sebetulnya Petrus mengatakan pada waktu itu kepada orang-orang yang ada di dalam rumah ini bahwa Yudas itu kejadian yang dialami oleh Yudas adalah peristiwa yang menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur adik-adik. Wah, ternyata semua yang terjadi itu bukan sebuah kebetulan ya, sudah diperingatkan sebelumnya. Nah, tetapi Yudas itu sekarang sudah tidak ada lagi di tempat itu dan tidak menjadi bagian dalam ke-12 rasul lagi. Nah, jadi Petrus itu mengumumkan bahwa mereka harus memilih satu orang lagi untuk menggantikan Yudas yang sudah tidak ada. Siapa ya yang menjadi penggantinya Yudas? Nah, adik-adik, ada syaratnya. Orang yang menggantikan Yudas itu ya, adik-adik, kita baca di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul, bentar ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Siapa yang mau bacakan? Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Anabel bisa bacakan? Nggak bawa, Kak. Oh, nggak bawa Alkitab. Oke, Kak Eri bacakan ya. Nah, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, jadi adik-adik, orang yang dipilih menjadi pengganti Yudas itu supaya tergabung menjadi rasul itu bukan orang yang sembarangan. Mereka itu harus bersama-sama dengan mereka sejak pembaptisan Yohanes ya. Pada waktu Yohanes Pembaptis itu membaptis orang-orang sampai ketika Tuhan Yesus itu terangkat ke sorga supaya mereka menjadi saksi. Nah, kalau mereka tidak pernah bersama-sama tidak akan terpilih adik-adik ya, karena mereka adalah saksi mata. Yang dipilih itu adalah saksi mata tentang Tuhan Yesus. Nah, siapa ya yang dipilih? Ternyata ada 2 orang adik-adik yang menjadi calonnya. Ada yang namanya Justus, ada yang namanya Matias. Adik-adik, siapa yang terpilih? Nah, pada waktu itu mereka memilihnya dengan diundi ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Mereka kalau memilih sesuatu yang sulit, mereka itu mengundi, tapi sampai berdoa juga. Nah, jadi yang terpilih adalah Matias. Nah, jadi Petrus itu memberitahu bahwa Matias adalah orang yang selalu bersama-sama dengan mereka ternyata ya, sejak adanya Yohanes Pembaptis sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, akhirnya sekarang rasul itu menjadi 12 lagi ya, tidak kurang menjadi 12, dan mereka bersama-sama berkumpul di tempat ini adik-adik, tetap berdoa dan menantikan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan. Nah, mereka berdoa, mereka selalu berkumpul, mereka sehati ya menantikan Roh Kudus. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengherankan, yang sangat luar biasa adik-adik. Belum pernah terjadi sebelumnya. Pada waktu itu ada tiupan angin yang kencang ya. Kak Eri mau bacakan ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3.
Kayak dibacain ya. Ketika tiba hari Pentakosta, Pentakosta itu hari ke-50 ya adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, ya di rumah ini ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah, tiba-tiba ketika tiupan angin itu terdengar ya adik-adik, tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Ke 120 orang yang ada di dalam ruangan itu, di atas kepalanya ada lidah api adik-adik. Tetapi lidah api itu tidak membakar kepala mereka. Oh, itu lidah api apa ya adik-adik? Sangat aneh sekali dan terlihat luar biasa. Adik-adik, ini adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus menampakkan diri seperti lidah api. Sebentar ya. Di sini juga ada suara seperti angin ribut ya adik-adik, mohon maaf. Nah, jadi di dalam rumah itu semua orang di atas kepalanya ada lidah-lidah api dan itulah Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, sebetulnya Roh Kudus itu bukan api ya adik-adik, tetapi pada waktu itu Roh Kudus menampakkan diri sebagai api. Roh Kudus itu adalah roh, sebetulnya tidak terlihat adik-adik ya. Nah, tetapi ketika pertama kali Roh Kudus itu tercurah, Roh Kudus itu terlihat seperti lidah-lidah api ya, seperti gambar ini adik-adik. Nah, waktu itu juga ada sesuatu aneh yang lainnya adik-adik. Ternyata mereka ini berbicara suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Adik-adik, kalau Kak Eri nih sekarang ya, Kak Eri itu tidak pernah belajar bahasa Jerman. Tentu saja Kak Eri nggak bisa bahasa Jerman ya. Tapi kejadiannya pada waktu itu ya, ini juga murid-murid Tuhan Yesus yang ada di rumah ini, mereka tidak mempelajari bahasa-bahasa yang lain, tetapi mereka itu bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya adik-adik. Kalau adik-adik lihat ya, di Kisah Para Rasul 2, nanti adik-adik bisa baca dengan lengkap ya. Di situ ada bahasa-bahasa yang mereka sebutkan. Bahasa apa aja ya? Nih diantaranya ada bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, terus ada juga bahasa Roma, bahasa Arab. Wah, mereka semua orang-orang yang ada di sini mengatakan bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya adik-adik. Nah, di luar rumah itu, pada waktu itu ada banyak orang. Kenapa ada banyak orang? Karena waktu itu masih perayaan Paskah, ibadah di Yerusalem itu selalu dihadiri oleh orang-orang yang berasal dari mana-mana. Ya, ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang beragama Yahudi yang datang dari berbagai negara itu datang ke Yerusalem dan mereka mendengar. Ini orang-orang yang ada di ruangan ini, mereka berbicara bahasa mereka sendiri, bahasa orang-orang yang dari luar negeri itu adik-adik. Jadi gini, ada orang Arab datang ke Yerusalem, terus ketika mereka dengar, wah itu kan yang di atas itu orang Galilea, kenapa mereka bisa bahasa aku ya? Kan aku orang Arab. Terus nanti ada lagi orang Mesopotamia datang ke Yerusalem, terus mereka dengar, itu juga dia berbicara bahasa Mesopotamia, kan mereka orang Galilea, kok mereka bisa ya bahasa aku? Wah, mereka semua heran, mereka semua aneh mendengar hal itu. Ada sekitar 15 bahasa adik-adik yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di rumah ini. Mereka membuat orang-orang banyak yang datang ke Yerusalem itu terheran-heran dan tercengang. Mereka bingung dan mereka mengerti artinya yang diucapkan oleh para rasul dan orang-orang percaya yang ada di rumah itu adik-adik. Ternyata orang-orang itu mengatakan
sesuatu yang luar biasa adik-adik, yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Mereka itu heran, kok bisa ya mereka mengatakan bahasa-bahasa yang kita punya sekarang, padahal mereka itu tidak pernah mempelajarinya, dan bahasanya itu kita bisa ngerti, yaitu tentang Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Wah, mereka heran. Tapi ada juga yang negatif pikirannya. Mereka berpikir gini, oh itu mah mereka sedang mabuk oleh anggur, katanya gitu. Waduh, adik-adik, apakah mereka sedang mabuk oleh anggur? Tidak adik-adik ya. Mereka justru sedang berdoa, sedang beribadah di rumah itu ya. Nah, oleh sebab itu Petrus dan para rasul itu berdiri ya di hadapan semua orang yang ada di situ, menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bahwa yang terjadi itu adalah suatu penggenapan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu terjadi, itu digenapi, ditepati pada waktu ini, pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, firman Tuhan yang mana ya? Nah, coba adik-adik baca kitab Yoel, dibuka ya, kitab Yoel, pasal yang kedua. Nah, Yoel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Lama. Iya, perjanjian lama loh. Ini dari perjanjian lama sudah ditulis oleh Nabi Yoel di dalam pasal 2 ayat 28 sampai 32. Nah, Kairi mau bacakan ya. Di sini dikatakan, Hari Tuhan. Ada judulnya Hari Tuhan, ayat 28-nya ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini tuh janji yang diberikan ratus tahun sebelumnya adik-adik. Ternyata firman ini bukan hanya sekedar tulisan ya, tetapi benar-benar terjadi, ditepati oleh Tuhan. Yaitu ketika hari Pentakosta ini adik-adik, bahwa setiap orang yang percaya menerima Roh Kudus. Adik-adik, pada zaman dulu tuh Roh Kudus tidak dicurahkan kepada setiap orang adik-adik, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu saja, misalnya kepada para nabi atau kepada hakim-hakim ya, raja gitu. Tetapi pada waktu itu ya, di zaman Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah berjanji nanti Roh Kudus itu akan dicurahkan bukan hanya kepada orang dewasa adik-adik, tapi juga kepada anak-anak kecil seperti adik-adik di sini. Nah, kemudian di ayat yang Kairi mau lompat nih ya ke ayat 32. Nah, katanya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kepada nama Tuhan siapa ya adik-adik? Nah adik-adik, jadi peristiwa ini ya, pada waktu itu Rasul Petrus itu menjelaskan apa sih yang terjadi, kenapa sih ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Kenapa sih mereka kok bisa berbahasa-bahasa lain, padahal mereka nggak pernah mempelajarinya gitu. Nah, pada waktu itu Petrus menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang disalibkan, Tuhan Yesus yang mati, dikuburkan, dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau di kitab Yoel tadi dikatakan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, Tuhan yang mana? Yaitu di sini Petrus juga menjelaskan, Tuhan Yesus Kristuslah yang dimaksud. Jadi bukan Tuhan yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang
sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang yang mendengarkan semuanya terharu dan bersuka cita. Kemudian mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Nah, adik-adik coba siapa yang mau bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Siapa yang pegang Alkitab? Adik-adik Jepara mungkin salah satu boleh bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 ya. Ya, ini Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Iya, terima kasih adik-adik. Nah, di ayat 38 Petrus menjawab, apa katanya? Nah, kata Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi kata Petrus di sini, bertobatlah. Bertobat itu apa ya? Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang salah. Misalnya kalau tadinya seorang pencuri, kalau orang itu sudah bertobat, dia tidak mau mencuri lagi, malah dia maunya memberi. Gitu. Kalau yang tadinya suka berbohong, dia nggak mau berbohong lagi, malah dia mau berkata jujur dan memakai mulutnya untuk memberitakan hal-hal yang baik, seperti memberitakan Injil. Nah, sesudah itu Petrus juga berkata, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, di sini juga ternyata banyak ya orang-orang yang percaya dan mereka memberi dirinya dibaptis. Nah, tapi di sini juga Petrus mengatakan orang-orang yang menerima Roh Kudus itu adalah orang-orang yang percaya, yang sudah menerima pengampunan. Nah, seperti yang dikatakan ini ya tadi, setelah dibaptis ya, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi orang-orang percaya akan menerima Roh Kudus. Tapi adik-adik, firman ini dan perkataan Petrus ini sebetulnya tidak hanya untuk orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu saja, adik-adik, tetapi juga untuk Kak Eri dan juga adik-adik yang ada di sini. Untuk kita semua yang ada di sini di zaman sekarang. Nah, jadi ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima Roh Kudus, adik-adik. Kakak mau bertanya di sini ya, siapa di sini yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Siapa yang sudah percaya, angkat tangannya. Ya, Anabe, adik-adik Jepara juga percaya ya, puji Tuhan. Kalau kalian percaya ya, nih, apakah kalian juga percaya bahwa Roh Kudus juga diberikan kepada kalian, kepada adik-adik? Siapa yang percaya bahwa Tuhan juga mau memberikan Roh Kudus kepada adik-adik? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Boleh turunin lagi tangannya. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus, adik-adik. Roh Kudus itu untuk apa ya? Kuasa Roh Kudus itu untuk apa? Nah, seperti yang tadi ayat hafalan yang kita pelajari tadi, Roh Kudus itu memberi kita kuasa ya untuk kita menjadi saksinya. Saksi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus akan memberi keberanian buat adik-adik untuk memberitakan Injil, adik-adik ya, dan melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik merasa, saya ingin memberitakan Injil, tapi saya masih malu-malu. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa kamu punya Roh Kudus loh, yang memberikan keberanian kepada adik-adik, yang memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk adik-adik memberitakan Injil dan melakukan firman Tuhan.
Nah, orang-orang yang sudah percaya ini pada waktu itu ya, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yang dibaptis, mereka itu rajin kumpul bersama adik-adik. Tapi mereka itu bukan kumpul-kumpul cuman senang-senang aja ya adik-adik, bukan hanya ngobrol biasa, tetapi mereka itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, persekutuan itu seperti pondok gembira kita ini ya, membahas, mempelajari firman Tuhan. Itu bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, akibatnya apa nih? Orang-orang yang percaya ini menjadi orang-orang yang baik hati adik-adik. Mereka itu suka memberi, mereka suka berbagi apa yang mereka punya. Nah, sehingga mereka itu apa ya? Coba kita baca ayat pasal 2 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Siapa yang mau bacakan? Dengan suara keras. Ivan bisa bacakan? Oke, Kak Eri bacain ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, mereka itu bertekun ya sambil memuji Allah. Mereka rajin berdoa, mereka rajin persekutuan, dan mereka disukai banyak orang. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, adik-adik ya. Nah, Kak Eri tadi lupa kasih tahu nih ya, orang-orang yang mendengarkan Petrus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, itu mencapai 3.000 orang adik-adik. Luar biasa ya. Tadi kita berpikir 120 orang itu sudah banyak ya, tapi ternyata ditambahkan lebih banyak lagi sampai 3.000 orang adik-adik. Wah, itu luar biasa sekali adik-adik. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, itu tidak akan bisa terjadi. Nah, ini juga pada waktu Petrus itu berkhotbah ya. Ini adalah khotbahnya yang pertama adik-adik. Apakah kalian ingat Petrus itu kan tadinya hanya seorang nelayan ya yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tetapi setelah Petrus ini menerima Roh Kudus, dia jadi berani memberitakan Injil. Dia jadi berani memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikian juga adik-adik, ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberi keberanian kepada kalian untuk memberitakan Injil. Siapa di sini yang mau beritakan Injil? Angkat tangannya. Beritakan Injil itu boleh ke saudara, boleh ke teman-teman, ya, ke sepupu, ke siapa aja yang kalian temui. Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan memberi keberanian buat kalian, memberi hikmat, pengertian, ya, supaya kalian bisa memberitakan Injil. Puji Tuhan. Turunkan kembali tangannya. Nah, sebelum Kak Eri tutup, Kak Eri mau kita sebutin lagi ayat hafalan yang tadi ya. Coba, Kisah Para Rasul, Kak Eri tutup dulu nih. Stop share-nya. Share screen-nya. Kita sebutin ayat hafalan tadi sama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu sudah Tuhan Yesus tahu ya bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa kita tidak bisa hapus dosa kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan buat Kak Eri dan buat adik-adik. Nah, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus menderita, banyak sekali penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Sampai Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib dan Tuhan Yesus dikuburkan. Semuanya untuk menanggung dosa-dosa adik-adik dan juga Kak Eri. Dosa kita itu banyak adik-adik dan kita tidak bisa hapus dosa kita sendiri ya adik-adik. Nah,
setelah Tuhan Yesus dikuburkan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, adik-adik ya, lebih berkuasa daripada maut. Sehingga Tuhan Yesus juga berkuasa menyucikan hati kita yang tadinya gelap karena dosa menjadi bersih, adik-adik. Nah, di sini adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah adik-adik yang hatinya sudah dibersihkan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus mau adik-adik percaya bahwa satu-satunya juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menggenapi firman-Nya ya, mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang, termasuk juga Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada adik-adik yang percaya di ruangan Zoom ini ya, adik-adik. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mau kita senantiasa bersyukur ya, adik-adik. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan Yesus bukan hanya memberi keselamatan buat kita, tetapi Tuhan Yesus memberikan apa, adik-adik? Tuhan Yesus memberikan keselamatan, kemudian memberikan apa? Memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menguatkan adik-adik. Roh Kudus akan memberikan keberanian buat adik-adik untuk memberitakan Injil. Dan siapa saja yang percaya di dalam nama Yesus pasti diselamatkan dan boleh masuk surga. Oke? Nah, Kak tutup dulu. Oke, Kak Eri mau tanya lagi, siapa di sini yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa adik-adik itu sudah menerima Roh Kudus dan mau memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita? Puji Tuhan ya, ingat selalu ada Roh Kudus yang memberi keberanian ya. Kalau kalian merasa malu, merasa takut ketika mau beritakan Injil, ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus itu berkuasa, kuasanya besar sekali ya. Oke. Mungkin ya udah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkuasa, kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Engkau memberikan keselamatan buat setiap kami, Engkau juga menganugerahkan Roh Kudus Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani memberitakan Injil, berani menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga percaya Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat, sehingga mereka juga diselamatkan. Mereka juga menjadi orang-orang yang tidak dihukum oleh karena dosa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk adik-adik semua di tempat ini Tuhan, di Zoom ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan Roh Kudus, diberi kuasa Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan terus berbicara kepada mereka Tuhan, kemanapun nanti Tuhan akan mengutus mereka, Tuhan memberi keberanian buat mereka memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, Tuhan yang menyertai adik-adik semua, menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.